Suara alat musik yang terdapat di dalam studio tidak terdengar hingga keluar studio. Mengapa hal itu bisa terjadi? Gelombang bunyi merupakan contoh gelombang mekanik yang dalam perambatannya membutuhkan medium berupa zat padat, cair, dan gas. Gelombang bunyi juga merupakan gelombang longitudinal yang dalam rambatannya terdiri atas rapatan dan regangan. Karakteristik bunyi diantaranya dapat diserap, dibiaskan, serta dapat merambat pada benda padat, cair, dan gas. Pada gelombang bunyi yang merambat adalah energi, di mana dalam batas-batas frekuensi tertentu dapat didengar oleh telinga. Syarat bunyi dapat terdengar ada 3, yaitu sumber bunyi, medium perambatan, dan pendengar. Bunyi yang berada pada rentang frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Ada 3 frekuensi dalam gelombang bunyi, yaitu frekuensi audiosonik, yaitu dari 20 hingga 20.000 Hz yang dapat didengar oleh telinga normal manusia. Frekuensi infrasonik, yaitu lebih kecil dari 20 Hz, yang biasanya dapat didengar oleh jangkrik dan gajah. Frekuensi ultrasonik, yaitu lebih besar dari 20.000 Hz, yang biasanya dapat didengar oleh anjing, kelinci, kelelawar, dan lumba-lumba. Gelombang bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa, tetapi dapat merambat pada medium padat, cair, dan gas. Mari kita bahas mengenai cepat rambat gelombang bunyi pada tiap-tiap medium ya. Persamaan cepat rambat gelombang bunyi pada zat padat sama dengan akar dari modulus Young atau E dibagi dengan massa jenis zat padat. Di mana pada medium padat, bunyi akan lebih cepat merambat dibandingkan dengan medium lainnya, karena penyusun zat padat itu sangat rapat. Besar cepat rambat bunyi dalam zat cair dapat diperoleh dengan menghitung akar dari modulus bulk dibagi dengan massa jenis zat cair. Kecepatan rambat bunyi melalui medium cair lebih rendah dibandingkan dengan medium padat. Kenapa? Karena kerapatan molekul penyusunnya lebih longgar, sehingga bunyi yang merambat melalui medium cair akan diterima oleh pendengar lebih lama dibandingkan yang melalui medium padat. Persamaan cepat rambat gelombang bunyi pada zat gas sama dengan akar dari perkalian tetapan Laplace dengan tetapan gas dan suhu mutlak dibagi dengan massa molar. Medium ini merupakan medium yang memiliki cepat rambat paling rendah di antara kedua medium sebelumnya. Hal ini dikarenakan molekul penyusun gas berubah-ubah dan menyebar. Sekarang mari kita bahas perambatan bunyi melalui medium zat padat ya. Salah satu perambatan gelombang bunyi terjadi di dalam pipa organa. Pipa organa adalah alat yang menghasilkan bunyi akibat molekul-molekul udara yang berada dalam udara bergetar karena ditiupkan udara lain ke dalam kolom udara. Yang termasuk dalam pipa organa antara lain seruling, terompet, saksofon, dan alat musik tiup lainnya. Ada 2 macam pipa organa loh, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Pada pipa organa terbuka, kedua ujungnya terbuka, sehingga selalu terbentuk perut pada kedua ujung tadi. Contoh pipa organa terbuka adalah seruling. Secara umum, frekuensi pada pipa organa terbuka dinyatakan sebagai berikut. Dengan perbandingan frekuensi dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Selanjutnya, pada pipa organa tertutup, pipa ini salah satu ujungnya tertutup, sehingga selalu terbentuk perut di ujung yang terbuka dan simpul di ujung yang tertutup. Contoh pipa organa tertutup adalah pianika. Frekuensi nada pada pipa organa tertutup dapat dinyatakan sebagai berikut. Dengan perbandingan frekuensi pada pipa organa tertutup merupakan perbandingan bilangan ganjil. Di jalan, kamu pasti pernah berpapasan dengan ambulans kan? Ketika ambulans masih jauh, suara sirenenya terdengar kurang jelas. Namun, lama-kelamaan, ambulans itu semakin mendekati posisimu
dan suara sirenenya semakin lama semakin jelas. Setelah ambulan melewatimu, suara sirenenya pun semakin mengecil. Nah, tahukah kamu hal itu berkaitan dengan efek Doppler? Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar. Jika pendengar dan sumber bunyi bergerak saling mendekati, frekuensi yang didengar akan semakin tinggi. Namun, jika sumber bunyi dan pendengar bergerak saling menjauhi, frekuensi yang didengar akan semakin rendah. Secara sistematis, efek Doppler bisa dituliskan sebagai berikut. Dengan Fp sama dengan frekuensi yang didengar oleh pendengar dalam Hertz, Fs sama dengan frekuensi sumber bunyi dalam Hertz, V cepat rambat bunyi di udara dalam meter per second, Vp kecepatan gerak relatif dari pendengar terhadap udara dalam meter per second, Vs kecepatan gerak relatif dari sumber bunyi terhadap udara dalam meter per second. Vp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Vp bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Vs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Vs bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Agar kamu lebih memahaminya, simak contoh soal berikut ini ya. Pipa organa terbuka ketika ditiup menghasilkan nada atas kedua dengan frekuensi 1650 Hz. Jika cepat rambat bunyi saat itu 330 meter per second, tentukan panjang pipa organa tersebut. Dari soal, diketahui bahwa nada atas kedua berarti N sama dengan 2. Frekuensi yang dihasilkan 1650 Hz. Dan cepat rambat bunyi sebesar 330 meter per second. Di dalam rumus dilambangkan dengan huruf L. Rumus pipa organa terbuka adalah sebagai berikut. Karena menghasilkan nada atas kedua, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Substitusi semua yang sudah kamu ketahui ke dalam rumus. Jadi, panjang pipa organa tersebut sepanjang 30 cm.